Kiai, kalau untuk mengkodok sholat Kiai, mengkodok itu apakah betul kalau saya mengartikan bahwa mengkodok itu dalam bahasa Indonesia mungkin menggantikan, apakah betul seperti itu Kiai? Betul. Ya. Nah, menggantikan sholat ini saya ambil contoh, misalnya saya sendiri Kiai, saya sendiri dulu mungkin saya pernah meninggalkan sholat dengan sengaja. Gampang wis nanti aja lah sholat. Nah, artinya saya meninggalkan sholat dengan kesengajaan, dengan niat, memang nggak ada niat untuk sholat gitu Kiai. Ya mungkin karena dulu masih muda, belum dapat hidayah, mungkin masih belum punya ilmu, belum ada yang ngajarin gitu Kiai ya. Jadi akhirnya seperti itu. Anggaplah Kiai, saya itu meninggalkan sholat selama setahun atau 2 tahun gitu. Nah sementara sekarang saya udah tahu bahwa nggak ada istilahnya meninggalkan sholat itu. Yang ada hutang sholat itu. Nah itu bagaimana Kiai untuk orang-orang yang seperti mengalami kasus seperti saya, pernah meninggalkan sholat selama setahun atau 2 tahun dan mungkin lebih, itu gimana Kiai? Pertama, langkahnya memperkira-kirakan dulu ya. Misalnya gini ya. Misalnya ada orang sejak SMA sampai menikah, namanya menikah. Untuk menikah sadar ya. Menikahnya usia 25 tahun misalnya. SMA-nya berapa? Usia berapa? Berarti lulus dari SMA umur 17. Dia hitung. Harus dikalkulasi, diyakini dulu, saya tidak sholat selama sekian tahun. Setelah lulus SMA misalnya nih ya. Misalnya begitu. Kalau ketemu 4 tahun ya 4 tahun bukannya 5 tahun ya 5 tahun. Tergantung masing-masing kan, kasusnya berbeda-beda. Begitu ya. Maka 4 tahun ditentukan. Saya yakin 4 tahun saya tidak sholat. Sekarang saya sadar. Maka wajib mengkodok selama 4 tahun. Jadi kalau 4 tahun itu berapa hari kan gitu ya? Berapa hari? Sebut saja zuhurnya saja. Kita bicara zuhur saja. Berarti zuhurnya selama 4 tahun ini dihitung berapa hari? Itu yang wajib dikodok. Tapi untuk memudahkannya lah itu. Ini kan sulit ya. Berapa ya? Untuk memudahkan begini. Pertama dia yakin dulu saya meninggalkan sholat 4 tahun sudah ya. Maka setiap hari sejak dia sadar, sebut hari ini sadar, maka hendaklah dia begini. Setiap azan, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, dia sholat 2 kali. Subuhnya 2 kali, zuhurnya 2 kali, asarnya 2 kali, maghribnya 2 kali, isyanya 2 kali untuk hari itu. Apa niatnya? Sholat yang pertama, sebut aja ikut imam di masjid atau di musola. Ini adalah sholat subuh untuk hari ini. Setelah itu dia habis salam ya, kemudian dia berdiri lagi, sholat kodoan. Begitu caranya. Saya niat sholat kodoan untuk yang 5 tahun yang terdahulu. Begitu caranya. Sudah. Berarti kan 2 kali sholat. Selesai, assalamualaikum. Nanti zuhur pun demikian. Sudah. Dia catat. Jadi kalau sekarang ini awal Agustus 2024. Ketemu 5 tahun lagi. Berarti di awal Agustus 2029 baru selesai. Itu lebih ringan. Caranya lebih ringan. Tapi kalau mau menghitung tadi, sebut saya punya utang ternyata 500 sholat. Ini orang mau sholat 500. Waduh ini ya. Sudah ngeri duluan dengarnya. Ngeri duluan. Pertama berat, kedua kadang lupa juga tadi sudah berapa sholatan. Tapi kalau dia hitung tanggal, ya mudah-mudahan pada tahun 2029 masih hidup ya. Tapi orang yang sudah niat seperti itu, andai kata di tengah jalan meninggal dunia, insya Allah diampuni oleh Allah SWT karena ada niatannya. Dan ini kan hanya metode untuk mempermudah diri setiap hari sholat 2 kali. Membayar hutang. Yang satu untuk hari ini kewajibannya, yang satu membayar hutang. Itu lebih ringan. Iya Kiai. Alhamdulillah insya Allah paham. Nah pertanyaan berikutnya Kiai, kalau untuk sistem menyahur hutang sholat tadi yang digunakan sama Kiai itu ada 2 waktu yang tidak memungkinkan, yaitu sholat subuh sama sholat asar. Kenapa? Karena setelah sholat subuh dan sholat asar kan nggak ada sholat sunnah lagi itu Kiai. Yeah. Nah
Gimana Kiai? Misalnya untuk sholat subuhnya setelah azan subuh kita hajar dulu nih, sholat kodoan dulu. Baik. Boleh apa enggak Kiai? Begini ya, haram sholat setelah sholat subuh itu kalau sholat sunnah. Tapi kalau kodoan tidak haram, boleh. Demikian juga sholat ba'dal asar kalau sholat sunnah, bukan asarnya, setelah sholat asar tidak boleh sholat sunnah. Tapi kalau untuk kodoan boleh, gitu loh. Kalau untuk mengkodok sholatnya boleh. Apa-apa. Oh iya. Ini yang secara umum memang tidak boleh, walaupun ada sholat-sholat tertentu yang tetap diperbolehkan. Ya, ini pembahasannya panjang lebar ya. Itu kalau ada namanya ada sababun mutaqaddimun, ada sebab-sebab yang sebelumnya gitu. Ada permasalahan-permasalahan, contoh misalnya ada sholat jenazah. Ada sholat jenazah terpaksa dilakukan setelah sholat asar. Itu kan ada sebagian. Itu tetap boleh. Walaupun yang terbaik kalau sholat jenazah itu sebelum sholat asar. Ini masalah hal-hal yang perbedaan pendapat di situ ya, boleh tidaknya itu. Tapi begini loh, yang mutlak tidak boleh sholat seperti qobliyah ba'diyah. Ba'diyah atas subhi tidak ada. Karena sholat sunnah. Tapi kalau kodoan boleh, tidak masalah. Gitu. Jangankan gitu, sekarang ini kan waktunya zuhur kita ya. Misalnya saya punya kodoan subuh kemarin, saya boleh sekarang ini sholat subuh karena niatnya kodoan. Begitu. Nggak harus terhitung waktu gitu ya? Karena kodoan. Hanya tips saya ini memudahkan, maka setiap kali masuk waktu subuh sholatlah 2 kali. Yang satu untuk hari ini adaan namanya, yang satu kodoan untuk 5 tahun yang sebelumnya yang mutan itu. Gitu. Baik. Makasih banyak Kiai atas ilmunya Kiai. Mudah-mudahan bermanfaat Kiai. Amin.